Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kan kita udah belajar AI, kemudian belajar mockup ya. Nah, sekarang kita mau belajar bikin video promosi faceless ya dengan menggunakan Canva. Ini full pakai Canva semua, nggak ada pakai CapCut. Bentuknya seperti ini. Nah, ini kan bentuknya masih gambar-gambar gitu ya. Nah, supaya biar terlihat perubahannya seperti apa, teman-teman bisa klik ini. Ya, terus more, present, auto play ya, present. Udah tahu belum Tuh, asyiknya kayak gini. jadi reseller Umu Store? Bisa nyobain aneka kuliner lezat ciri khas dari berbagai negara. Bisa dapat diskon harga khusus reseller loh, jadi belanja di Umu Store-nya makin hemat. Yuk buruan gabung. Udah tahu belum asyiknya jadi reseller Umu Store? Bisa nyobain. Tuh, ya. Cuman si gak enaknya di Canva ini kita tuh agak susah ngeceknya di bagian mana harus motong gitu kan. Tapi kalau di CapCut itu lebih enak buat ngedit suaranya, terus mau ngedit efeknya. Dan kalau hasil video di Canva itu kan suaranya kayak tadi ya, kayak robot, kayak stagnan banget, boring lah. Nah, kalau yang di CapCut itu ada yang lebih natural hasilnya. But whatever, kita mulai dulu cara membuat ilustrasinya dulu ya. Kalau misalkan memang untuk suaranya belum bagus, belum enak, kita bisa ganti nanti di CapCut ya. Oke, sekarang kita masuk ke beranda dulu. Kemudian kita masuk ke create ya. Nah, ini create-nya. Lalu pilih yang ukurannya sesuai dengan yang kita inginkan. Seperti biasa, karena ini untuk Instagram, saya pilihnya yang Instagram post, tapi teman-teman bisa pilihan yang lain, bisa yang Reels atau ya untuk kepentingan TikTok bisa langsung di Instagram Reels ya. Cuman saya lebih suka tampilan di Instagram post, lebih presisi aja menurut saya. Oke, klik. Nah, habis itu kita yang ini sebenarnya bebas sih ya pilih elemennya, cuman ini versi saya aja. Nah, seperti yang udah bilang kan, setiap kali kita mengklik ukuran, itu pasti si Canva-nya akan memberikan referensi desain yang menurut dia sesuai dengan ukuran yang kita mau. Tapi kalaupun tidak mau menggunakan referensi desain atau template yang ada di sini, ya nggak usah. Langsung aja masuk ke elemen. Ini ya, elemen itu kayak hiasan atau objek-objek yang mau kita masukkan ke dalam Canva. Kanvasnya kita ya. Yang tadi itu kan ada elemen awan dulu yang pertama ya, awan. Nah, kalau untuk elemen si Canva ini masih bisa ngebaca, tapi akan lebih baik lagi kalau kita tetap menuliskan setiap elemen itu dalam bahasa Inggris. Lebih presisi aja. Nah, terus kita pilih aja awan yang cocok. Nah, misalkan pakai awannya yang ini ya. Gini. Silahkan ditempatkan. Terus ada matahari. Cute sun.
Nah, misalnya ini. Terus, oke. Nah, misalkan kita klik di area ini ya, di area objeknya. Kali ini yang mataharinya, wait, agak susah. Nah, begitu objek di dalam Canva itu kita klik, nanti akan muncul berbagai perintah seperti ini ya. Nah, kita ambil dari mulai yang replace. Replace itu artinya menggantikan elemen yang kita pakai, kita cek ya. Tapi si replace ini hanya bisa dipakai, media penggantinya itu harus ada di bagian upload. Si upload itu kayak file-file yang sudah kita masukkan ke Canva, atau foto, jadi foto yang kita ambil ya, atau foto orang lain, nah ini ada di Canva. Jadi cuma ada yang bisa dipilih, cuma ada foto-foto yang sudah ada di Canva-nya. Video juga sama. Jadi di replace ini tidak ada elemen kayak tadi elemen-elemen PNG yang berdiri sendiri, terus kayak vektor, kartun itu nggak ada. Hanya ada foto sama galeri aja, ataupun video ya. Kemudian ada select. Nah, ini kalau misalnya kita mau ngerubah tampilan dari si objeknya, kita ini ya, brushnya itu untuk mengatur besar atau kecilnya si kuasnya ya. Nah, bagian sini mau kita ngapain nih? Apakah mau dihapus? Bisa dihapus. Nanti jadi bolong nanti mataharinya. Tuh. Kan kelihatan nggak? Jadi warnanya di sini tuh jadi kayak bolong. Kan tadi mah ada teksturnya ya. Sekarang lebih halus. Oke. Jadi dia kayak menghapus bagian-bagian yang tidak merata dari warna si mentari ini. Kayak gitu. Ada lagi misalkan yang di grab. Bentar ya. Magic grab ini tuh kayak mengambil bagian yang kita bagian yang kita inginkan aja. Lihat ya. Tuh. Ya. Jadi bagian yang tadi kita sudah arsir akan terpisah gitu ya, akan mengcopy sendiri. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ada adjust. Adjust itu biasanya berfungsi buat ngatur tampilan visualnya. Tuh, kayak gini ya. Dia kalau auto, jadi langsung dibenerin secara otomatis sama Canva-nya. Kalau manual juga bisa. Nih. Tuh. Ini kalau misalnya terlalu terang kayak gini. Ini ngatur kontrasnya. Jadi ini untuk mengatur nih ya. Untuk mengatur temperatur itu kayak kesan hangat atau dinginnya sebuah objek. Biasanya kalau dingin itu warna kalem, kalau hangat itu warna-warna yang hangat ya, kayak orange dan turunannya. Tint. Ini silhouette-nya mau warna apa? Kemudian brightness jelas ya, terang gelapnya, mengatur terang gelap. Kontras, tuh, mengatur perbedaan warna. Highlight mengatur cahayanya. Shadow mengatur bagian gelap dari sebuah objek. White mengatur warna putih, kandungan warna putih yang ada jika ada di dalam suatu objek ya. Makin ke kanan berarti dia akan semakin cerah. Kalau black itu juga mengatur ininya, sama kayak shadow, dia mengatur unsur warna hitam di dalam suatu objek. Jadi makin ke kiri, kesannya akan semakin menggelap warnanya ya. Vibrance
itu tingkat kecemerlangannya sebuah foto, kejernihannya. Saturasi itu berarti ketajaman warna ya. Color edit berarti ini apa yang bagian warna apa yang lebih pengen dominan tuh. Tuh dia jadi berubah warnanya jadi hijau gitu kan. Lihat. Oke, seperti itu ya untuk adjust ya. Lalu background remover. Background remover itu kalau ada backgroundnya, dia akan otomatis menghapus background dari sebuah objek. Tapi kan ini nggak ada objek, nggak ada backgroundnya ya, jadi tuh nggak ngaruh kalau yang ini ya. Terus Magic Studio. Sama ini juga masih berkesan, masih tentang background. Pixel Eraser. Ini nggak terlalu, ini jarang dipakai sih. Nggak terlalu banyak ngaruhnya ya. Style match. Nah ini mau kita ubah dalam bentuk apa? Misalnya kita ubah jadi scrapbook. Ini style dari objeknya. Agak lama ya. Hasilnya seperti ini. Sekarang kalau misalnya kita rubah biar kelihatan ekstrim perubahannya ya, kita rubah jadi sketsa. Tuh, ini udah kelihatan banget kan perbedaannya ya antara tadi kayak gini berubah jadi seperti ini, ekstrim perubahannya. Oke. Nih, dari satu objek aja banyak banget yang bisa kita lakukan ya. Filters. Nah, udah tahu ya, kayak gini. Jadi merubah kesan dari kesan siluet dari objeknya. Ini nggak terlalu kelihatan sih, nggak terlalu kentara kalau objeknya kecil. Efek. Nah, ini mau seperti apa? Kita lihat kalau pakai shadow. Nanti dia, nah ini pilihan bayangannya ada macam-macam. Tuh. Nih, jadi dia memberikan bayangan terhadap si objek ya. Dual tone. Tuh, dia juga sama merubah warnanya. Tuh. Terus blur. Dia ngasih efek kayak bokeh gitu. Bagian mana yang ingin dikasih efek blurnya. Lihat nggak? Tuh ini kan jelas, kita tambahin efek blurnya. Tuh warnanya jadi lebih halus. Oke. Tapi karena dia objeknya kecil nggak terlalu kelihatan ya. Oke, sampai situ. Ini crop kalau ada backgroundnya ya, baru ngaruh. Tapi ini untuk memotong tuh. Biasanya saya pakai kalau untuk objek-objek yang ada backgroundnya ya. Biasanya saya ngecropnya. Crop itu untuk memotong. Terus flip itu untuk membalikan. Kalau di ini nggak kelihatan ya. Kita pakai untuk yang di sini aja, awan. Nih perhatiin ya. Kita pakai flip. Tuh. Kelihatan kan? Nih ya. Vertikalnya tuh. Gitu ya. Lalu di sini ada perubahan warnanya. Teman-teman bisa pilih. Nah, misalnya warnanya bisa berubah jadi kuning bisa. Tuh, seperti itu. Itu untuk merubah warna dari objek. Kalau misalkan warnanya gak ada yang bisa kita temukan dari yang sudah direkomendasikan, pilih aja ini. Tuh, ya. Kalau tanda suntikan tadi apa? Nah, ini kan ada tanda suntikan. Ini misalnya teman-teman mau ngambil warna yang sudah ada di kanvas. Tuh, kita drag langsung done. Tuh, ya. Jadi dia berubah sesuai dengan warna yang sudah kita klik. Oke, style.
pengennya ini untuk memberikan garis batas ya, tapi aneh kalau pakai garis batas. Jadi tidak semuanya cocok sih. Style sudah. Corners. Oke. Corner ini dipakai kalau tadi ya ada pembatasnya, dia baru kelihatan pakai cornersnya. Ambil misalnya ini deh. Ya, kita sekarang pakai cornersnya. Tuh ya. Kalau pakai pembatas seperti itu. Animate jelas untuk membuatkan animasi terhadap objeknya. Teman-teman tinggal pilih aja rise kayak gini. Pen. Nah, silahkan bisa dieksplor sendiri ya. Tapi hati-hati dengan ini, misalnya fade. Klik dulu ini. Ini kan ada both, on enter, on exit. Kalau both, tidak masalah memilih yang mana aja selama kita hanya menggunakan satu layar. Tapi kalau kita sudah menggunakan 2 halaman layar, dan kita hanya pengen si awan ini muncul pas efek awannya itu muncul hanya di bagian awal saja, jadi kliknya di on enter, jangan on exit. Kalau misalkan both atau on exit, nanti si objeknya itu bisa hilang di atau berulang di halaman berikutnya, jadi nggak rapi. Makanya kita pilihnya on beginningnya aja. Transparansi itu untuk mengatur kejelasannya. Tuh, transparansinya. Layers ini menunjukkan halaman kerja dari setiap objek. Misalnya ini kita mau pindahin ke sini bisa gitu. Tuh posisinya aja sih. Ini latar belakang, ini awannya, ini mataharinya ya, layers tuh. Hanya menunjukkan lapisan kita bekerja. Position. Nah, positionnya ini untuk menggeser depan belakang. Tuh. Ini kan mataharinya jadi di belakang, kita bisa bawa lagi ke depan. Itu aja sih. Tuh. Ini untuk memindahkan secara otomatis ke kiri, ke atas, ke tengah-tengah, ke pusat kanvas paling bawah, kanan, kiri ya. Advance-nya ini kalau misalkan sampai presisi dihitung panjang pendeknya ya. Oke, kalau tadi kan secara otomatis, sekarang nudge. Kalau nudge itu perubahannya manual selangkah demi selangkah. Tuh kelihatan nggak? Tuh. Ya. Tuh. Perubahannya kayak gitu. Kita pindahin lagi si mataharinya ke sini. Nah, matahari ini bisa loh kita bikin berputar animasinya. Pilih yang paling belakang. Rotate. Tuh. Dia akan merotasi ya. Lihat deh. Tuh, hasilnya kayak gitu. Ini position sudah, nudge sudah. Nah, ini kalau mau menduplikasi si objek tinggal klik duplicate. Nah, dia langsung terpisah jadi ada 2 ya. Ini untuk menghapusnya. Yang lain-lain sebenarnya nggak terlalu penting sih. Oke, sampai situ dulu ya. Udah kepanjangan, nanti kita akan lanjut ke part 2. Terima kasih.